Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan dokumentasi hasil kunjungan lapangan ke Bendungan Bantarawi yang berada di aliran Sungai Cikapundung, yang merupakan salah satu dokumentasi untuk mata kuliah SI 5261 Manajemen Operasi Infrastruktur. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agnes Dudi Rosalina dengan NIM 250210026 dari Pengutamaan Rekayasa dan Manajemen Infrastruktur. Nah, jadi Bendungan Bantarawi itu sendiri berjarak 8,9 km dari Gedung Sate, 10,8 km dari Jalan Braga, 10,3 km dari Jalan Pasteur, dan 7,2 km dari kampus ITB Ganesha. Bendungan Bantarawi adalah bendungan yang terletak di daerah Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bendungan tersebut membendung Sungai Cikapundung. Sungai Cikapundung sendiri merupakan sungai yang menjadi cerminan kota Bandung. Sungai Cikapundung yang melintas di tengah wilayah Bandung memiliki panjang kurang lebih 39 km, melewati 3 wilayah administrasi, yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung. Dimensi rata-rata di bagian hulu sekitar 6 meter, sedangkan di bagian hilir sekitar 20 meter. Saat ini, kondisi Sungai Cikapundung sangat mengkhawatirkan. Karena itu, dirancanglah sebuah gerakan Cikapundung Bersih, GCB, yang terdiri atas bakti sosial, pengerukan sedimen, normalisasi sungai, inventarisasi bangunan di bantaran sungai, penataan sepadan sungai, pembangunan bangunan air, dan penghijauan. Lokasi dari Bendungan Bantarawi itu sendiri ada di dekat Penakara Rusa, di dalam wilayah Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Lokasi tepatnya ini ada di yang sudah saya tandai dengan warna merah. Lokasi bendungan bisa ditempuh dengan berjalan kaki dari gerbang utama Tahura kurang lebih 45 menit sampai dengan 1 jam. Nah, aliran Sungai Cikapundung sendiri itu dimanfaatkan terutamanya untuk 2 hal, yaitu pembangkit listrik masuk ke PLTA Dago Bengkok dan sebagai sumber air baku Kota Bandung yang dikelola oleh PDAM Tirtawening. Sehingga di lokasi bendungan itu sendiri ada 2 instalasi. Oke, baik, kita mulai untuk memaparkan foto-foto serta video hasil dokumentasinya. Ya, jadi ini adalah foto aliran Sungai Cikapundung. Ini sudah masuk ke area Bendungan Bantarawi. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai bagian dari Bendungan Bantarawi yang masuk ke area untuk sumber air pembangkit listrik.
Jadi, Kota Bandung sendiri telah memanfaatkan aliran Sungai Cikapundung sebagai tenaga pembangkit listrik bagi Kota Bandung ini sejak awal tahun 1900-an. Bendungan ini menangkap, kemudian mengalirkan air ke turbin di daerah Dago Bengkok dan Kalapa. Jadi untuk PLTA Dago Bengkok. Nah, listrik yang dihasilkan oleh PLTA ini kemudian akan dimanfaatkan untuk jaringan listrik Jawa Bali. Kinerja turbin di PLTA itu sangat dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas air Sungai Cikapundung. Nah, sayangnya saat ini hutan tangkapan air yang semakin sempit di hulu Sungai Cikapundung menyebabkan secara kuantitas air sangat berkurang, sehingga PLTA tidak lagi dapat memproduksi listrik secara kontinu. Selain itu juga sedimen dan bahan-bahan pencemarnya mempercepat kerusakan. Di sebelah sini juga kita lihat bahwa ada sedikit tumpukan sampah yang cukup mengganggu. Nah, salah satu yang menjadi bagian dari instalasi PLTA itu sendiri adalah kolam tandon pengendap. Kolam tandon pengendap milik PT Indonesia Power sebagai perusahaan yang menaungi pembangkitan listrik ini itu masih terletak di area Taman Hutan Raya. Di area Taman Hutan Raya juga ada saluran terbuka yang kemudian akan mengalirkan air dari air dari kolam tandon pengendap ke area kolam yang dekat dengan pintu masuk utama Taman Hutan Raya. Nah, ini kondisi kolamnya seperti ini.
selanjutnya adalah sisi bendungan yang dimanfaatkan oleh PDAM Tirtawening. Jadi ini adalah intake Bantar Awi. Kondisinya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi air Sungai Cikapundung itu menyumbang sekitar 30% dari total air baku yang diolah oleh PDAM Kota Bandung. Nah, air baku PDAM Kota Bandung itu sendiri diambil dari air permukaan 4 buah sungai, belasan mata air, dan lebih dari 30 sumur air tanah di dalam dan sekitar Kota Bandung. Namun, semua ini ternyata baru bisa melayani hanya sekitar 68% kebutuhan penduduk Kota Bandung. Kesalahan yang terjadi adalah semakin sempitnya hutan tangkapan air di hulu Sungai Cikapundung mengakibatkan pasokan air baku PDAM berada dalam tahap membahayakan karena berkurangnya kuantitas air sungai. Itu kegiatan manusia di hulu Sungai Cikapundung yang makin luas dan beragam juga menurunkan kualitas dari air sungai itu sendiri. Belum lagi ada sedimen serta bahan-bahan pencemar air sungai yang mempersulit dan memperlama proses pengolahan air bersih. Nah, selanjutnya ini adalah tangkapan gambar yang diperoleh di sekitar instalasi PDAM Tirtawening di intake Bantar Awi. Nah, di sekitar tidak jauh dari lokasi bendungan itu ada semacam instalasi milik PDAM yang sepertinya digunakan untuk menyaring air yang berasal dari bendungan. Namun sayangnya ketika di lapangan saya tidak bisa mendapatkan informasi lebih soal instalasi ini. Lihat mungkin ini seperti kolam pengendap juga karena ada bagian-bagian semacam ini. Nah, selama di bendungan ada beberapa permasalahan yang bisa saya simpulkan. Yang pertama adalah permasalahan sedimentasi. Bisa kita lihat bahwa sedimentasi yang terjadi cukup parah karena tidak hanya di sisi yang terfoto, bahwa di beberapa ruas sungai yang terlihat juga sedimentasinya cukup tinggi, sehingga hal ini dapat dicegah dengan melakukan pengerukan atau juga memastikan bahwa hutan yang berada di bantaran sungai itu tumbuh-tumbuhannya terjaga dengan baik sehingga tidak banyak terjadi erosi. Kemudian yang kedua adalah masalah sampah. Di sini bisa kita lihat bahwa sebagian besar sampah itu merupakan sampah plastik. Jadi sangat penting untuk menjaga agar tidak ada sampah yang masuk ke dalam sungai.
Karena sampah yang masuk ke dalam sungai ini bisa mempengaruhi kualitas air yang digunakan sebagai air baku maupun air yang dipersiapkan untuk masuk ke turbin. Bukan hanya kotor, tapi bisa mempengaruhi mesin-mesin yang bekerja sehingga masa layannya menjadi lebih singkat dan cepat rusak. Sebenarnya bisa kita lihat bahwa ini ada seperti instalasi mungkin untuk pengolahan sampah dan lain sebagainya, tapi karena tidak ada yang bisa ditanya ketika di lapangan, jadi saya juga tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang berkenan dalam penyampaian yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.